Halo semuanya, kita ada di kelompok 1, kelas 10A. Nama saya Andi. Nama saya Michael. Nama saya Sharon. Nama saya Nada. Nama saya Julia. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang sudut berelasi kuadrat 4. Oke. Nice. Nah, jadi di bagian kanan atas itu adalah kuadran 1, di bagian kiri atas adalah kuadran 2, di bagian kiri bawah ada kuadran 3, dan di bagian kanan bawah adalah kuadran 4. Kita akan membahas tentang kuadran 4. Di bagian sisi depan adalah min Y. Kenapa min Y? Karena segitiga tersebut menurun. Lalu di bagian sisi samping ada X positif karena dia mengarah ke kanan. Dan yang terakhir adalah sisi miring yang disimbolkan sebagai R, dan R selalu positif di semua kuadran. Lalu, kuadran keempat itu terletak di antara derajat 270 sampai derajat 360. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Sot-Satoa untuk mengerjakan soal. Di sini sin untuk kuadran 4 berarti O per H, di mana O-nya merupakan min Y dan H-nya merupakan R. Dan menghasilkan min Y per R. Terus untuk cos yaitu A-nya adjacent X positif dan hypotenusnya yaitu H R dan menghasilkan X per R. Lalu yang terakhir untuk yaitu opposite per adjacent, di mana opposite merupakan min Y dan adjacentnya adalah positif X, dan akan menghasilkan min Y per X. Jadi, semua kuadran memiliki sin konstan positif dan negatif yang berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, kita akan menghafalkan kata-kata berikut. Di mana all adalah kuadran 1 yaitu positif semua. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, lalu di kuadran 3 hanya tan yang positif, dan di kuadran keempat hanya cos yang positif. Dan ini adalah posisinya all Singaporean teachers Chinese. Lalu untuk kuadran keempat, posisinya ada di sebelah sini. Selanjutnya kita akan membahas rumus sudut berelasi kuadran keempat. Rumus pertama yaitu sin theta sama dengan sin 360 derajat kurang alfa, di mana hasilnya akan menjadi negatif karena cuma cos yang positif. Lalu di sini kita akan mencari 360 derajat kurang berapa untuk menghasilkan theta yang akan diberikan di soal. Lalu di sini sama juga dengan cos dan tan, yaitu 360 derajat dikurangi dengan alfa yang menghasilkan positif cos alfa. Kenapa positif? Karena di kuadran 4 hanya cos yang positif. Lalu sama juga dengan tan, 360 derajat dikurangi alfa menjadi min tan, karena di kuadran keempat tan menjadi negatif. Lalu penting juga untuk menghafal sudut istimewa karena digunakan untuk menjawab jawaban akhir.
Di sini sin 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah 1/2, 45 derajat adalah 1/2 akar 2, 60 derajat adalah 1/2 akar 3, dan 90 derajat adalah 1. Dan untuk yang cos, 0 derajat adalah 1, 30 derajat adalah 1/2 akar 3, 45 derajat adalah 1/2 akar 2, 60 derajat adalah 1/2, dan 90 derajat adalah 0. Nah, karena di sini tan masih kosong, ada cara mudah untuk mencarinya. Yaitu kita akan menggunakan rumus yang ini. Yang dimana tan sama dengan sin per cos. 0 dibagi 1 sama dengan 0, setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan akar 3/3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1, setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3, lalu 1 dibagi 0 sama dengan infinite atau tak terhingga. Berikut adalah contoh soal sudut berelasi kuadran keempat. Berikut adalah contoh pertama dari sudut berelasi kuadran keempat. Contoh pertama adalah tentukan nilai sin 330 derajat. Dari sini kita coba gambarkan kira-kira di mana letak 330 derajat. Setelah itu, tinggal masukkan rumus yang telah kita bahas tadi. Untuk mencari alfanya, kita harus mencari berapa dikurang 360 derajat yang akan menghasilkan 330 derajat. Dan yang kita dapatkan adalah 30 derajat. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus. Dari sini kita mendapatkan hasilnya adalah min sin 30 derajat. Dari sini kita menghasilkan jawaban akhirnya yaitu min 1/2. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Contoh kedua adalah tentukan nilai cos 315 derajat. Dari sini kita akan gambarkan lagi di mana cos 315 derajat. Sesuai dengan yang sebelumnya, kita akan memasukkan rumus yang kita telah bahas tadi.
Sesuai dengan contoh soal yang sebelumnya, di sini kita dapat alfanya adalah 45 derajat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Cos 315 derajat sama dengan 360 derajat dikurangin 45 derajat. Dari sini kita mendapatkan cos adalah 45 derajat, yang dimana hasil akhirnya adalah 1/2 akar 2. Berikutnya ada contoh soal ketiga, yaitu tentukan nilai tan 300 derajat. Tinggal masukkan rumusnya, yaitu tan 300 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurangin alfa. Sesuai dengan contoh sebelumnya, kita tentukan lagi alfanya berapa. Dan di sini kita mendapatkan 60 derajat. Dari sini kita mendapatkan hasilnya adalah min tan 60 derajat, yang dimana sama dengan min akar 3. Di sini telah kita siapkan 3 latihan soal yang dapat teman-teman coba kerjakan. Kita gunakan ulang juga contoh soal yang kami telah jelaskan tadinya. Ada tan 300 derajat, cos 360 derajat, dan sin 270 derajat. Dan semua latihan soal ini akan memiliki jawaban akhir yang tertulis di sudut istimewa. Untuk latihan soal nomor 4, cara mengerjakannya adalah tulis ulang rumus cos yang telah kita bahas di awal. Cos 360 derajat sama dengan cos 360 derajat kurang alfa. Nah, 360 derajat berarti dikurang 0 untuk mendapatkan hasil 360 derajat. Dan cos 0 derajat adalah 1 dan hasilnya positif. Kira gambarannya seperti ini karena tidak ada perubahan posisi. Latihan soal nomor 5, itu kita harus menentukan nilai 270 derajat. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita tulis kembali rumus sin theta. Dan tetanya diisi dengan theta yang diberikan di soal. Selanjutnya, kita cari alfa, yaitu dengan mengurangi 360 derajat dengan 270 derajat yang hasilnya 90 derajat. Dan hasil akhirnya adalah negatif sin 90, yaitu negatif 1. Itu saja untuk penjelasan kita tentang topik ini. Terima kasih.